Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran ketiga. Jangan lupa untuk berdoa, meminta bantuan kepada orang tua jika hal tersebut dibutuhkan, tentunya dengan bahasa yang sopan dan santun. Ya, kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran ketiga. Kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan juga IPS. Oleh karena itu, di sini adalah alur perjalanan pembelajaran kita, yaitu ada mengelompokkan tokoh pada teks fiksi, lalu sikap terhadap perbedaan karakteristik individu, dan mengelompokkan jenis pekerjaan. Melompokkan tokoh dalam teks fiksi. Dari gambar di sini, pasti kalian semua tahu bahwa tokoh-tokoh di sini tentu ada tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Mari kita simak selanjutnya. Dalam sebuah cerita tentunya tadi pasti ada tokoh-tokoh, yaitu disebut dengan tokoh protagonis, ada tokoh yang disebut dengan tokoh antagonis, dan yang satunya lagi adalah tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik atau yang biasanya merupakan tokoh utama dari sebuah cerita yang melawan tokoh antagonis. Lalu ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat yang jahat atau tokoh yang melawan tokoh utama dari sebuah cerita. Lalu ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu atau tokoh penengah. Tokoh tritagonis ini dapat bersifat baik layaknya tokoh protagonis dan dapat bersifat jahat layaknya tokoh antagonis. Ya, di sini ada keberagaman ya. Apa kamu tahu apa itu sebuah perbedaan karakteristik individu? Perbedaan karakteristik individu adalah perbedaan dari setiap individu yaitu dapat berupa fisik dan non-fisik. Fisik artinya dapat terlihat dan non-fisik artinya tidak terlihat atau seperti sifat manusia. Ya. Perbedaan suku. Sikap kita terhadap perbedaan suku yaitu saling menghargai dan ikut gotong royong. Di sini ada suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi, dan suku Minang. Lalu ada contoh perbedaan karakteristik individu, ya berdasarkan tempat tinggalnya. Di sini ada yang bertempat tinggal di pedesaan, di dekat sungai, dan di perkotaan. Sehingga sikap kita terhadap perbedaan seperti ini yaitu saling bertoleransi dan bermusyawarah atas kepentingan bersama. Lalu ada perbedaan karakteristik individu yang dilihat secara fisik. Ya, dapat dilihat di sini ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kulitnya putih dan ada yang kulitnya gelap atau hitam, coklat, ada yang tinggi dan ada yang pendek. Maka sikap kita terhadap sebuah perbedaan tentunya saling menerima kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contoh dari perbedaan karakteristik individu. Bisa dilihat dari gambar di sini bahwa ini adalah keberagaman dari sebuah agama. Ya, perbedaan agama. Maka sikap dari perbedaan ini adalah saling bertoleransi. Nah, lalu ada keberagaman dari segi jenis pekerjaannya. Sikap pada sebuah pekerjaan atau sikap terhadap sebuah perbedaan karakteristik pekerjaan yaitu saling membantu dan bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan.
Ya, setelah ini kita akan belajar apa saja sih manfaat dari sebuah perbedaan karakteristik individu. Ya, tentu kita akan lebih saling mengenal karakter dari daerahnya masing-masing, lalu menumbuhkan sikap untuk saling bertoleransi, dan yang terpenting adalah mampu menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap NKRI ini. Selanjutnya, macam-macam kegiatan ekonomi. Tentu, kita sudah sering mendengar tentang produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Mari kita lihat penjelasan apa itu produksi. Produksi atau kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah barang yang dapat menambah nilai guna barang dan juga jasa. Contohnya, membuat pakaian, membuat lukisan, dan memanen sebuah padi. Lalu, ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Contohnya seperti mengirim barang oleh ojol atau postman. Lalu ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan atau menghabiskan atau mengurangi barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya yaitu kegiatan jual beli di pasar atau di mall. Sehingga ada beberapa pekerjaan yang didasarkan pada daerah tempat tinggalnya masing-masing, seperti di pedesaan dan juga di sebuah perkotaan. Di sebuah pedesaan dan di perkotaan. Mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan. Di sini ada yang menjadi seorang peternak, petani, pedagang, dan di sini ada reporter, juga nelayan. Jenis pekerjaan di lingkungan pegunungan. Ya, ada peternak hewan yang tugasnya untuk menernak hewan-hewan, menghasilkan barang dalam bentuk daging atau susu atau juga telur, tentu bagi peternak sapi atau ayam. Lalu petani yang menghasilkan hasil bumi atau merawat dan menjaga tanaman. Lalu ada supir yang tugasnya untuk menyalurkan atau mengantarkan barang dari desa ke kota. Lalu jenis pekerjaan di lingkungan perkotaan. Di sini ada kegiatan jual beli atau menjual barang yang dibuat atau dibuat oleh orang lain. Lalu desainer atau membuat pakaian dan mendesain pakaian, lalu menjual dan memperagakan pakaiannya. Lalu ada guru yang tugasnya untuk mendidik, mengayomi, juga mengajarkan kepada peserta didik. Lalu ada dokter untuk memeriksa dan memberikan diagnosa serta memberikan resep obat yang tepat. Dan driver ojek atau mengantarkan barang jasa kepada tempat tujuan pengiriman. Pekerjaan di lingkungan pantai. Tentu ada pedagang ikan yang tugasnya untuk mengumpulkan ikan yang diperoleh oleh nelayan dan menjual ikan tersebut kepada pembeli. Lalu ada penjaga pantai yang tugasnya untuk memantau keadaan sekitar pantai agar pengunjung aman dari serangan hewan atau fenomena alam lainnya. Lalu jenis pekerjaan di sekitar danau. Contohnya, penambak ikan atau pembudidaya ikan yang tugasnya tentu untuk membudidayakan ikan. Yang kedua ada sopir. Yang tugasnya membawa hasil ikan ke pedagang dan menjualnya. Lalu ada jenis pekerjaan di lingkungan aliran sungai.
yaitu penambang ikan atau pembudidaya ikan yang tugasnya tentu membudidayakan ikan dan menjualnya. Ada nelayan yang menangkap ikan dan menjual ikan. Lalu ada supir yang membawa hasil ikan pedagang ke penjualnya. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajaran yang telah dipelajari agar lebih memahaminya